Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir semester Machine Learning yang berjudul Analisis dan Evaluasi Model Machine Learning untuk klasifikasi toksisitas jamur. Kita masuk ke pembahasan saja. Yang pertama itu pemahaman dataset dan karakteristik data. Tujuan dataset melakukan klasifikasi toksisitas jamur menjadi dua kategori, yaitu 0 untuk edible dan 1 untuk positionless. Yang selanjutnya profil dataset menggunakan dataset mushroom clean yang tergolong berukuran kecil, yaitu 100 sampel, dan memiliki 5 fitur morfologi jamur, seperti diameter tudung, bentuk tudung, tipe bilah, serta tinggi dan lebar batang. Kualitas dataset ini sangat bersih. Hasil pengecekannya menunjukkan tidak ada nilai yang hilang, dan tidak ada data duplikat, sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua itu eksplorasi data analisis, atau singkatannya EDA, keseimbangan kelas distribusi, target seimbang sempurna, 50 sampel beracun dan 50 sampel tidak beracun. Keuntungannya, kita bisa menggunakan matriks akurasi secara representatif tanpa perlu penanganan imbalance data. Yang kedua itu korelasi fitur berdasarkan matriks korelasi, fitur bentuk bilah, gill attachment, dan lebar batang, stem, widths memiliki korelasi yang sangat kuat mendeteksi sempurna 1.00 dan 0.98 terhadap target kelas. Hal ini menandakan bahwa kelas pada data ini sangat mudah dipisahkan, hanya dari beberapa fitur morfologinya saja. Yang ketiga itu pemilihan algoritma klasifikasi. Studi komparatif ini menguji 3 algoritma yang mewakilkan 3 paradigma machine learning berbeda demi mendapatkan perbandingan yang informatif secara metodologis. Yang pertama itu algoritmanya decision tree, atau yang disebut CAR, algoritma berbasis aturan, dipilih karena mampu menangani skala fitur yang berbeda tanpa perlu scaling, menghasilkan aturan keputusan yang mudah diinterpretasikan secara biologis, dan cocok untuk pola threshold tunggal yang kuat. Yang kedua, Knowledge Network, atau singkatannya KNN, algoritma berbasis jarak, sangat baik untuk dataset kecil dan kondisi kelas yang terpisah jelas. Namun KNN sensitif terhadap skala sehingga memerlukan tahap standarisasi fitur sebelum pelatihan. Yang ketiga, Random Forest, algoritma berbasis ensemble, digunakan untuk mengatasi kelemahan pohon tunggal serta memberikan matriks fitur importance untuk melihat fitur morfologi mana yang paling berkontribusi. Yang keempat itu merancang diagram alur kerja. Proses machine learning dalam proyek ini dirancang secara sistematis melalui 7 tahapan utama. Yang pertama itu data collection, mengunggah dan membaca dataset jamur. Yang kedua, eksplorasi data analisis, EDA, memeriksa karakteristik distribusi kelas dan korelasi data. Yang ketiga, data processing, memisahkan fitur dan target, membagi data, train test split 80/20 secara stratified, serta menerapkan standarisasi fitur khusus untuk KNN. Yang keempat, model training, melatih ketiga model yang divalidasi menggunakan teknik 5-fold cross validation. 5. Model evaluasi, memprediksi data uji dan menghitung matriks performa seperti akurasi, precision, recall, F1 score, confusion matrix, hingga ROC AUC. Yang keenam, comparative analysis, membandingkan matriks antar ketiga model untuk menentukan model terbaik. Yang ketujuh, interpretation dan conclusion, menafsirkan hasil akhir dan menganalisis tingkat kepentingan fitur. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ghazi Al-Atur. Baiklah, di sini saya akan bahas mengenai tahap implementasi Python. Di sini dia ada beberapa tahap. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu data pre-processing. Di sini dataset akan dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu fitur atau variabel input, yaitu berupa X, dan juga target atau label, yaitu Y. Fitur yang digunakan terdiri dari 5 atribut jamur, yaitu cap diameter, cap shape, gill attachment, stem height, dan stem width. Sedangkan targetnya yaitu adalah kelas, yaitu apakah jamur tersebut beracun atau tidak. Selanjutnya dataset itu akan dibagi menjadi 80 untuk data latih dan 20% untuk data uji, yaitu dengan menggunakan fungsi yaitu train test split. Pada proses ini kami menggunakan parameter stratify sama dengan Y. Tujuan menggunakan parameter ini adalah agar proporsi kelas beracun dan tidak beracun tetap seimbang pada data latih maupun data uji. Karena jumlah data hanya 100 sampel, jika pembagian dilakukan secara acak tanpa stratifikasi, hasilnya bisa menjadi tidak seimbang sehingga mempengaruhi performa dari model. Kemudian digunakan random state sama dengan 42 agar hasil pembagian data selalu sama setiap kali program dijalankan sehingga penelitian dapat direproduksi. Selanjutnya kita masuk ke standarisasi yaitu standar scalar. Di sini standarisasi itu mengubah nilai setiap fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan juga standar deviasi 1. Hal ini diperlukan karena setiap fitur itu berbeda. Contohnya nilai cap diameter dan stem width
bisa mencapai ratusan sehingga Steam Hack hanya bernilai beberapa satuan. Jika data tidak dinormalisasi, maka fitur dengan nilai yang lebih besar akan lebih mendominasi perhitungan jarak pada algoritma KNN. Perlu diperhatikan bahwa proses fit hanya dilakukan pada data latih, sedangkan data uji hanya menggunakan transform. Tujuannya adalah untuk menghindari data leakage, yaitu kebocoran informasi dari data uji ke proses pemodelan pelatihan model. Berikutnya di sini saya akan membahas mengenai model training dengan 5 fold cross validation. Di sini model akan dilatih menggunakan 3 algoritma klasifikasi yaitu decision tree, KNN, dan juga random forest. Ketiga model itu disimpan dalam sebuah dictionary sehingga proses pelatihannya dapat dilakukan secara otomatis menggunakan perulangan. Decision tree menggunakan parameter max deep sama dengan 4 agar pohon keputusan tidak terlalu dalam sehingga dapat mengurangi resiko overfitting. KNN menggunakan 5 tetangga terdekat, artinya setiap data baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kelas dari 5 tetangga yang paling dekat. Sedangkan random forest akan menggunakan 100 pohon keputusan dengan kedalaman maksimum yaitu 4. Penggabungan banyak pohon ini bertujuan untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dibandingkan hanya dengan menggunakan satu pohon. Berikutnya yaitu cross validation. Di sini setelah model didefinisikan, dilakukan sebuah evaluasi menggunakan 5 fold cross validation. Data yang dilatih itu berjumlah 80 sampel dibagi menjadi 5 bagian. Pada setiap iterasi, 4 bagian digunakan untuk melatih model, sedangkan 1 bagian digunakan sebagai data validasi. Proses ini diulang sebanyak 5 kali hingga seluruh bagian pernah menjadi data validasi. Metode ini dipilih karena ukuran dataset relatif kecil. Jika evaluasi hanya dilakukan sekali, hasilnya bisa saja terlalu optimis atau terlalu buruk tergantung pembagian datanya. Dengan cross validation, kita memperoleh rata-rata akurasi serta standar deviasi sehingga dapat melihat apakah performa model benar-benar konsisten. Selanjutnya kita ke model evaluation. Di sini setelah proses cross validation selesai, setiap model kemudian dilatih kembali menggunakan seluruh data latih. Kemudian diuji menggunakan data uji yang benar-benar baru dan belum pernah dilihat sebelumnya. Pada tahap ini, model menghasilkan 2 jenis output. Yang pertama yaitu prediksi kelas, apakah jamu diprediksi beracun atau tidak. Dan yang kedua itu adalah nilai probabilitas yang nantinya digunakan untuk menghitung nilai ROC AUC. Kita masuk ke evaluation matrixnya. Di sini untuk mengevaluasi model digunakan 5 metrik yaitu akurasi, yaitu presentasi prediksi yang benar, precision yaitu seberapa banyak prediksi jamur yang beracun yang benar-benar beracun, recall yaitu kemampuan model mendeteksi seluruh jamur yang benar-benar beracun, F1 score yaitu nilai yang menyeimbangkan precision dan recall, dan yang terakhir yaitu ROC AUC yaitu kemampuan model membedakan antara kelas beracun atau tidak. Kemudian seluruh hasil dari evaluasi ini akan disimpan ke dalam sebuah tabel sehingga ketiga model dapat dibandingkan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu confusion matrix, di mana setiap model memiliki satu matriks berukuran 2x2 yang menunjukkan jumlah prediksi benar maupun salah. Melalui confusion matrix ini, kita dapat melihat true positif, true negatif, false positif, dan juga false negatif. Kesalahan yang perlu diperhatikan adalah false negatif, yaitu ketika jamur yang sebenarnya beracun justru diprediksi aman. Dalam kasus identifikasi jamur, kesalahan seperti ini memiliki resiko yang sangat besar. Selanjutnya yaitu kurva ROC. Di sini grafik ini akan membandingkan ketiga model dalam membedakan jamur beracun maupun tidak. Sehingga semakin dekat kurva ke sudut kiri kanan atas, maka semakin baik performa model tersebut. Sebagai pembanding juga ditampilkan garis diagonal yang menggambarkan tebakan secara acak. Nilai AUC yang ditampilkan pada legenda menunjukkan kualitas model, di mana semakin mendekati angka 1 berarti kemampuan klasifikasinya semakin baik. Selanjutnya masuk ke feature importing dan juga perbandingan matriks. Grafik pertama di sini menunjukkan feature importing pada decision tree dan juga random forest. Grafik ini memperlihatkan fitur mana yang paling berpengaruh dalam menentukan apakah jamur beracun ataupun tidak. KNN tidak memiliki feature importance karena algoritma ini hanya menghitung jarak antar data dan tidak membentuk aturan keputusan. Ada juga grafik kedua yang memperlihatkan perbandingan 5 matriks evaluasi untuk ketiga model, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga ROC AUC. Melalui grafik ini kita dapat melihat secara visual model mana yang memiliki performa paling baik sebelum masuknya ke pembahasan hasil analisa. Berikutnya sini adalah bagian penutup. Jadi pada tahap implementasi Python ini dimulai dari data processing, kemudian model training menggunakan cross validation dan dilanjutkan dengan evaluasi menggunakan 5 metrik utama yang divisualisasikan melalui confusion matrix, kurva ROC, dan juga feature importance. Baiklah, dapat disimpulkan 3 algoritma mampu mengklasifikasikan toksitas jamur pada dataset ini dengan sangat akurat jika prioritas utama adalah kemudahan interpretasi untuk keperluan edukasi atau keamanan pangan. Decision tree menjadi pilihan paling tepat karena menghasilkan aturan tunggal yang sederhana. Jika
prioritas adalah ketahanan model terhadap data baru yang lebih bervariasi. Random forest lebih direkomendasikan karena sifat assemble-nya mengurangi risiko overfitting pada satu pola fitur saja. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberi. Semoga materi yang kami paparkan dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.